Albert, Finn, R7, Lemon, Panstrong, Keira, Phoenix, Hike, dan juga Kyle. 10 orang ini udah siap untuk menjalankan pertandingan di game yang kedua, di match yang kedua, di week ke-6, hari kedua. Ini dia Lane of Down, let's go! Oke. Game kedua Welcome to Mobile yang Legends. dilakukan oleh mereka di game ini sudah mulai diharas dari sana. Ini keren juga Kufra ya skin barunya ya. Iya pak. Kabi punya nggak, Be? Nggak punya ya? Belum, oh kami belum punya. Kornet udah punya. Oke, tadi di bawah. Ada 2 orang di atas. Oke, dan langsung menghilang. Natalianya memberikan efek silence yang begitu menyakitkan. Hilang sudah R7 di awal-awal. Sepertinya untuk sekarang mereka bisa lebih menangani bagaimana early game-nya agar tidak terlalu di-push oleh anak-anak dari RRQ Hoshi. Oke, dengan color high and dry. 1 melawan 1 dan bertemu dengan tamu di daerah tengah ini ya. Albert bersama dengan Finn. Tidak ada Mitchie. Oh, masuk ke Cedo-nya mengharap Panstrong-nya. Balik lagi dan menuju ke arah Little Wonder harusnya. Diamankan oleh Albert tanpa harus menggunakan retribution karena tidak ada yang mengganggu initiate dan juga ini. Seperti meta zaman dahulu. Kangen ya. Sama-sama 1-2-2. Dan Finn dapetin kah? Oh, Flicker dia dapat juga kan? Enggak, ternyata Panstrong yang dapat loh. Tapi dia Flicker, oh terkena stun, Petrify juga, bisa begitu saja. Ada Silence dan bahkan dan terkena stun lagi kah? Enggak, ternyata masih ada Smoke Bomb. Dan langsung dibalaskan 2 orang. 2 orang dari RRQ pun langsung menghilang dengan cepat setelah mereka tadi juga mendapatkan 1 orang dari Aura Fire. Tapi di bagian tengah, ini dia Shadow Kill-nya berhasil mendapatkan ke arah Parsha. Dan Parsha pun baru aja mendapatkan blue buff. Tapi untuk 2 menit ke depan sudah dipastikan tidak ada lagi blue buff untuk Parsha. Benar sekali. Dan R7 sudah level 3. Belum mendapatkan concentration-nya. Purify di pop up gitu aja. Tidak mau tercatat lagi dari top lane. Replay by Axe, Pak Bulu. Iya, ini dia replay by Axe dan juga tadi ada pergerakan dari Hellcat yang langsung masuk itu ya. Berhasil mendapatkan 1 orang tadi. Laganya di saat langsung ada Smoke dari Kyle yang langsung keluar semuanya ke slow. Sebuah timing yang sangat-sangat baik sekali. Tapi untuk sekarang Natalianya mendapatkan sebuah hukuman. Hilang sudah. Wadaw, hilang Natalinya untuk kali ini. Tapi Albert masih bergerak bebas. Ada Hellcat juga yang udah langsung masuk ke bagian tengah. Tapi di bagian atas Uranusnya harus balik sejauh ini. Tadi bagian bawah ada Nakekol langsung dikeluarkan aja. Gak kena stunnya lagi, gak ada silence lagi. Dan tampaknya Whiskey-nya yang sekarat. Dibalikin keadaannya malah double kill. Albert yang mencoba menggocek. Dan ini malah menjadi bencana. Kalau kata Ranger pas, ini bencana. 3 orang tumbang begitu saja walai. What? Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi di mana mereka tadi melakukan inisiatif tapi malah mereka yang hilang mendadak 3 orang dan sekarang 4 orang hilang sudah. Akankah Aura kembali di game yang kedua? Karena untuk track record dari Aura di MPL Season 6 mereka selalu kuat di saat mereka berada di game yang kedua. Oke, kalau begitu Keira masuk lagi KL-nya, ultimate-nya langsung pop up tapi belum mendapatkan siapapun. Juga kedudukan sementara. Harus berhati-hati RRQ, tidak boleh melakukan kesalahan ganking lagi yang akan berakibat sangat fatal. 3 orang hilang dalam sekejap plus 1 dari Kufranya tadi. Iya, langsung ditancepin aja ke dinding dan sekarang Finn-nya masih bergerak sendirian. Belum ada pergerakan dari anak-anak Aura yang begitu terlihat dengan jelas berubah menjadi burung. Tapi untuk Tyrant Revenge-nya nggak sampai nabrak ke arah Tamus. Oke, mau dapetin buff terlebih dahulu dari Panstrong-nya. Dari Right Strike gunakan one more hit. Dapatkan juga buff yang aman. Kyle-nya yang sangat amat mengganggu. Melihat Kyle tuh jadi kangen Darkness sejujurnya. Iya, tapi sekarang udah langsung memberikan sebuah garukan ke bagian depan. Akan Uranus bisa kabur, masih bisa bertahan di bagian tengah. Udah level 8 untuk Albertnya. Jet Kundo dikeluarkan. Tyrant Revenge kali ini Bouncing Ball harus mundur karena udah ditabrak oleh burung api yang melayang bebas ada di ujung sana. Lagi-lagi tombaknya dari seorang Moskov nempel terus ke tembok. Kali ini sangat mengganggu Graf Dragon karena seorang Finn-nya. Pantrong ya terkena stun kah? Belum, ternyata masih bisa Bouncing Ball. Terkena stun kali ini. Nggak terkena. Untuk Federal Strike-nya masih di ujung
ujung bola-bola lucu dari seorang Finn. Iya, masih bisa menjadi bola-bola gemas yang tercipta. Tapi sejauh ini memberikan sebuah phantom shuriken ke bagian depan dengan Quad Shadow-nya. Kyle masih bersembunyi. Hati-hati untuk Albert. Dan sekarang langsung terjadi sebuah garukan. Akankah dia bisa bertahan? Ada tombak juga di bagian belakang. Sakit banget tapi Shadow Kill sempat dikeluarkan. Tapi Hayabusa-nya nggak sempat untuk selamat. Dan bahkan satu hit terakhir masih bisa digocek. Ini benar-benar penculikan yang dilakukan oleh Natalia sangat amat mengganggu. Bahkan Iya. reptasisnya belum jadi aja, itu sangat mengganggu banget. Dia juga punya execute ya, benar-benar bisa untuk nge-secure atau langsung nge-harass yang dia ganking. Sedangkan dari item-itemnya sama-sama mau bikin Blade of Despair dari Hayabusa dan juga Hellcard-nya dalam kondisi kalah. Ini benar-benar butuh waktu yang cukup lama juga. Dalam kondisi tertekan, farmingannya juga akan sedikit terhambat. Agak sedikit sulit untuk kedua core ini bisa dibilang ya. Cuma kalau di early game kita nggak tahu. Ini di early benar-benar agak sedikit sulit untuk kedua assassin ini dapetin farmingan. Oke, dan ada Windtalker yang diambil oleh Hai kali ini masih menggunakan Moskov-nya. Blue buff udah dimiliki oleh Albert. Tapi di depan sana udah level 10 untuk Hai dan attack speed-nya udah terlihat kenceng banget. Dimana dia barusan mendapatkan satu Little Wonder yang begitu cepatnya langsung menghilang Uranus dari bagian bawah. Ada Tamus dan Natalia bersama-sama juga. Attack speed-nya Pak, kenceng bos. Nah, Kyle juga udah perlahan untuk langsung gabung lagi bersama rekan-rekannya di bagian tengah. Masih standby aja. Lalu ada Albert, tapi untuk pinnya Tyrant Revenge udah di-charge langsung, tapi langsung dilompatin Kedengeran begitu aja ya. Harusnya kedengeran di situ Iya. untuk suara skillnya dari Tyrant Revenge-nya. Dan ditebak saya sama cowoknya langsung terkena jet gundo. Dan Turtle ya sudah mulai dicolek. Ada Retribution. Dan Revenge diamankan dengan mudah oleh seorang Albert-nya yang belum mengambil buff merah. Ada Chow, hati-hati. Walaupun bisa terkena silence dari Whiskey-nya. Sekarang tempo permainannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dalam hitungan ketiga, tempo akan semakin lambat. 1, 2, 3. Dan dalam hitungan 3 juga Cornel akan langsung terlibat 1, 2, 3. Tapi ternyata di sini ada pertempuran yang terjadi. Udah ada Finalizer yang dikeluarkan. Hayabusanya down, Kupranya down. 2 menghilang dari hierarki Hoshi. Ini akan menjadi kesempatan untuk anak-anak Aura bisa membabat habis pertahanan bahaya. dari hierarki. Digaruk langsung. Lemon menghilang. Belum sempat masuk ke dalam air yang ada di Land of Down. Belum bisa sempat masuk ke dalam tanah. Dia harus menghilang. Oh my god. Lihat Wow. itu attack speed-nya. Udah mulai cepat dari seorang Hai-nya. Nge-push turret dengan cukup mudah. Di bawah menit 8. Dan akan terbuka juga untuk di arah tengahnya. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati ketika pergerakan dari Aura Fire masuk. Ada Chow, ada Van Strong dengan menggunakan Parsia-nya juga mengerikan. Fin-nya dapetin seorang Van Strong, tapi masih ada Purify, masih bisa kabur ke arah belakang. Fin-nya justru malah tumbang. Tyrant Rage-nya terkena 3, sangat bagus. Ada Whiskey, terkena silence, dan langsung dijakar begitu saja. Double kill dari seorang Whiskey. Icul. Wow, sebuah combo yang sangat baik. Walaupun Finn harus mengorbankan dirinya di tengah-tengah kerumunan player Aura Fire Tyrant Rage-nya, bisa connect ke arah 3 atau 4 player yang ada di rerumputan loh itu tadi. Buset. Sangat baik walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Iya. Tapi itu adalah salah satu titik balik walaupun hanya sedikit, dan replay by Axe kita akan langsung melihat dengan damage yang dikeluarkan Doyle of Dragon yang terkena silence dari Natalia. Terran Rage-nya terkena 3. Pak. Van Strong-nya di atas tadi dia pakai Purify juga bisa kabur. Ini juga pas banget di mana Ijul ataupun Whisking tadi langsung datang dan membabat habis 2 orang, dan salah satunya adalah Haik, yaitu Moskov. 1 core utama dari Aura Fire memberikan nafas lagi terhadap RRQ Hoshi. Jet Gundo, Dwarf Dragon kah? Nggak ternyata. Nggak ternyata. Masih cooldown. Masih belum ada ultimate-nya. Menunggu di arah rumputan. Ada tanda seru, bukan tanda tanya. Dari seorang Hael. Oh, terasa kombonya masuk. Lebar yang membuka Tyrant Rage juga dari seorang Finn-nya. Tapi kita lihat cara damage yang terlalu besar yang diberikan oleh pemain RRQ-nya. Finn sekarang, tapi masih bisa kabur ternyata dari Moskov yang ngebling ke arah belakang. Semuanya cabut dan hanya ada 1 orang Van Strong-nya. Walaupun tadi hampir aja beberapa detik lagi
Dari Purify-nya ada, tapi nggak berhasil cuy. Combo dari Lemonnya langsung masuk semuanya tadi. Masuk banget. Sebuah penculikan di depan umum terang-terangan menghilang sudah di arah Panstrongnya. Ini benar-benar dari Ararki perlahan tapi pasti merubah keadaan, dan apabila nanti Aura Fire tertekan sampai ke dalam atau mengintimidasi turretnya akan menjadi sebuah kerugian karena mereka memiliki Natali dan harus hilang di dalam rumputan. Tapi sekarang masih mau maju ke bagian depan. Indonesia connect lagi, Moskownya langsung down dan Natalinya juga kali ini langsung menyusul begitu aja. Dua udah hilang dari Aura Fire. Oke, masih berlanjut seperti yang pertempuran dan ternyata Gak kena. Nggak kena. Masih bisa kabur ke arah belakang. Tidak ada Purify tapi dalam 80 detik ke depan. Kiranya sekarat, masih ada Albert juga. Kocedo belum dikeluarkan, tapi milih untuk mendapatkan turret di arah tengahnya terlebih dahulu. Fokus mereka, objektif. Kocedonya nggak nempel, tapi dapat ternyata sana Shadow Kill. Kiranya sekarat dan ngincer ke arah Van Strongnya. Van Strong masih bisa menjadi burung papulung. Burung fairy dan masih bisa cabut ke arah belakang. Oh, ini berbahaya. Ini bisa menjadi mimpi buruk kalau kata Ahmed Ansel dari Aura Fire. Kalau mereka melakukan kesalahan sedikit demi sedikit, Tyrant Revenge mau dikeluarkan ke enggak, ternyata dapetin blubabnya aja. iya. Kalau sampai nanti mereka emang diperkecil lagi area pertahanan, yang makan sulit banget adalah Natali. Karena Natali belum butuh rerumputan untuk bisa membantu ataupun mensupport timnya. Kalau sampai mereka dikurung, Natali bisa dibilang agak video dan sekarang hilang. Terkena stun walaupun ada smoke bomb yang dikeluarkan oleh Natalia, tapi tiba-tiba ada Lemon yang langsung memberikan air, diceprotin air. Si Natalianya hilang walai. Air yang dicampur merica pastinya karena pedes banget. Tapi untuk A7 dia melakukan rotasi lagi perlahan, gabung bersama rekannya. Mau pindah kah? Oh, jalan ke bawah. Iya, dia langsung melakukan Nunggu rotasi Lord lagi ke kayaknya. bagian bawah. 10 detik lagi. Jadi warna kuning. Jadi warna kuning. 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia lore-nya udah di enhance, udah berwarna kuning, atributnya sudah semakin bertambah. Tapi Lemon di bagian tengah masih pede sendirian, ada di bagian atas Finn. Hanya melihat aja dari kejauhan beberapa player dari Aura Fire. Yes, R7-nya setelah farming di arah atas udah cukup berani untuk menjadi front line. Di arah depan ada Helmtar, ada Hayabusa yang sudah mulai jalan-jalan. Phoenix-nya masih ada Retribution, ditarik begitu saja. Berarti strike yang tidak terkena. Seraphine ada Off Dragon dikeluarkan, tapi lihat tiba-tiba ada stun, silence, dan apapun itu dikeluarkan dari Indonesia. Dari Seraphine juga langsung mengincar karena belakang terasa lagi kombonya. Symphonium skill dilakukan dari sang raja, menghilangkan 3, bahkan 4 Van Strong. One more hit masih bisa survive. Oh my god, walai. Dan Natalianya juga keluar untuk menuju kematian dirinya sendiri. Gila, 4 orang dari Aura Fire harus hilang semuanya dalam sekejap mulai. Apa yang terjadi dengan Aura Fire? Mereka sementara ini kehilangan arah. 4 orang menghilang begitu cepat, dan terakhir Natali. Apa yang dilakukan oleh Natali? Mungkin dia ingin melakukan sebuah penculikan, tapi malah dia hanya mengantar nyawa. Hilang begitu cepat, mengakibatkan Aura semakin tertekan. Ini dia yang udah gue bilang tadi, kalau sampai Aura ditekan habis-habisan sampai ke inhibitor turretnya, Natali nggak bisa keluar, Natali nggak bisa menghilang, akan menghilang job desk utama dari Natali masuk ke dalam rumputan dan juga nge-silent tim-tim lawan Masih bisa yang ada hilang di pakai depannya. ulti sebenarnya. Iya, pakai ulti doang Pakai lagi kan ulti doang. dia. Dan ini replaynya, walaupun tadi Moskova sudah nge-pop up Win of Nature-nya, tapi ternyata masih ada stun yang dilakukan oleh seorang Lemonnya. Dan di sini komit banget Kyle-nya pengen dapetin Albert. Apapun terjadi dia incer Albertnya. Walaupun harus menukarkan nyawanya, tapi itu adalah salah satu poin penting juga untuk Albert yang nggak bisa lewat lagi di sini. Kombonya udah mulai sekali lagi. Show-nya akan tumbang sia-sia di sana sendirian. Dan kiranya masih cukup tebal malah seorang Finn-nya. Natalianya masih jalan-jalan mencari pergerakan dari Whisking yang berhasil untuk recall. Gak berhasil ditemukan oleh Natalia. Oh my. Ini untuk perbandingan gol juga, padahal Haik bisa dibilang masih memiliki gol tertinggi. Hanya saja mereka memang harus dikalahkan tadi beberapa kali lewat fight-nya dengan combo yang begitu cepat dikeluarkan oleh anak-anak Hoshi. Natali melakukan rotasi, sekarang masuk ke dalam area pertahanan dari Ararki. Saat itu sekarang Lord-nya udah mulai dicolek-colek, sakit banget. Natali sudah perlahan masuk. Ini dia Finn, langsung aja. Bisa, tapi lihat terkena stun oleh seorang yang akan dapatkan Lord yang diamankan oleh seorang Lemon. Mega kill dan langsung ditumbangkan, disemprot air. 2 orang langsung hilang bersama dengan
Lihat begitu cepatnya langsung hilang. Untungnya Finn masih bisa didorong ke bagian belakang. Di-knock up aja oleh Hike. Sementara itu 3 hero berjaga di area luar. Phoenix, akankah ada satu orang yang bisa ditendang masuk ke bagian dalam? Sementara itu terus mentok. Pasifnya. Mentok. Oh my god. Beri. Lemonnya terkena cipratan dari tombak Moskow, berjejer 3 orang. Oke, katanya. Oke, Oh my. mentok langsung ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa yang emang bener-bener nggak bisa kemana-mana lagi tadi lemonnya ya. Ya ampun, ya ampun. Tapi untuk sekarang R7-nya mengambil Ice Queen One. Oke, ada satu tarian piring dari R7 yang bisa membuat slow beberapa Oh. player yang ada di depannya. Lordnya sudah mulai berjalan dan langsung dihabiskan pelan-pelan whiskey-nya. Langsung mengeluarkan ultimate Darknet Fall-nya. Tidak ada Shadow Rush karena sudah dikeluarkan tadi ke arah rumputan. Dan kali ini Lordnya mungkin akan sedikit sia-sia karena masih bisa untuk di-defend. Langsung dikeluarkan Wave Dragon-nya ke arah seorang Finn-nya. Tidak ada yang bisa untuk membuka lagi. Dan di arah bawahnya hanya sekarat turretnya dan nggak bisa untuk dihajar. Masih bisa untuk ditahan sekarang. Aura Fire walaupun sudah disembur air oleh Lemon masih cukup membara apinya Walai. Itu dia masalahnya, Iya. Pak. Ya ampun. Lagi dan lagi Aura semakin sedikit taretnya. Lemon berhasil menculik satu orang Phoenix ya. Immortality-nya pecah. Dan Lemon yang kembali lagi cabut dan masih ada pasifnya. Darahnya balik lagi. Walalalalai. Benar sekali. Ada job desk lagi nganter air nggak seperti ke tempat yang lain itu tadi ya. Tapi untuk sekarang R7 maju ke bagian depan. Keira terlihat begitu saja harus mundur, belum bisa maksain keadaan. Tapi Kyle di bagian Kyle. belakang siap-siap untuk langsung menggaruk. Akankah robot satu ini bisa malfunction dan langsung bisa dikirim menuju ke Ada 4 base-nya? orang, ada 4 orang. Di Udah silence. hilang. Dan langsung aja begitu saja. Ada Darknet Fall untuk membantu saja whiskey-nya. Belum Shadow Rush. Menunggu momen yang tepat. Dan langsung di Shadow Rush. Terkena silence. Dan langsung ada deadly point trigger-nya. Pastrok-nya. Purify langsung di-pop up biar Concerto-nya nggak masuk. Dan langsung disambut begitu saja. Dan Dragon yang mengarah seorang Lemon. Lemon yang menjadi ultimate dan langsung maju ke depan. Dari seorang dia sangat amat cantik dan langsung bisa langsung masuk. Kita sini juga langsung hilang itu saja Fast Track yang tidak ada damage dealer ya dari Parshanya, tapi dari Moskownya masih bisa beli ke arah belakang dan masih bisa mendefend. Belum bisa dipus begitu saja Walai. Belum bisa dipus dengan begitu saja. Dan ada satu momen Thailand Rage lagi tadi langsung nongol dengan begitu indahnya. Permainan dari kedua tim di match kita yang kedua. Udah kehilangan 2 player. Akankah untuk RRQC memaksakan keadaan, memaksakan biar bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Aura Fire jauh lebih dalam lagi. Ini benar-benar tugas Natalia yang sangat luar biasa untuk memotong tadi di arah bawahnya sehingga tidak ada minion di arah bawah yang bisa untuk nge-push langsung. Oh, Hellcard-nya masuk begitu saja dan turret di arah atasnya juga harus dihilangkan begitu saja. Di arah tengahnya sudah mulai masuk minion wave-nya, bahkan di arah bawahnya juga. Tapi sini dari seorang R7 yang menebein di Argo turret juga whiskey-nya fokus di arah bawah, tidak terkesan. Masih ada Fire Strike cukup jauh dari tangan seorang Finn-nya. Kubranya belum ada Tyrant Rage, mortalnya pecah, mencoba untuk diajar lagi dari R7 di sana. Finn-nya Tyrant Rage, Tyrant satu, dan bahkan dia ambil saja dan langsung fokus saja di anarkiosi. Sang Raja berhasil memadamkan api dari seorang Aura Fire. Luar biasa, 2-0.